Halo, lo, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi. Yang kita omongin apalagi kalau bukan soal pagar laut yang hari ini akhirnya dibongkar ini. Dan KKP sekarang setelah tadinya sempat memprotes dan minta agar jangan dibongkar dulu, mereka sekarang justru malah mempersiapkan alat-alatnya bersama dengan TNI Angkatan Laut ya. Dan ini mereka membongkarnya dibantu oleh para nelayan dan warga masyarakat sekitar. Eh, Sebelumnya kan pembongkaran ini sempat tertunda karena ada silang pendapat antara Menteri KKP dan TNI Angkatan Laut. Ya, akhirnya kita masuk pada kesibukan teknis untuk urusan pembongkaran. Pada satu segi itu diperlukan, tetapi sensasi untuk membongkar itu sebetulnya sudah selesai setelah pihak Angkatan Laut menerobos laut itu untuk membuka akses supaya rakyat berhak masuk ke ke lapangan pekerjaannya itu laut tuh. Nah sekarang kita melihat setelah akses dibuka, maka nelayan menjadi lega karena dia bisa melaut lagi. Tetapi masih ada hal yang substansial, yaitu pemeriksaan terhadap kasus yang menyebabkan masalah ini menjadi masalah yang jadi intipan semua pihak. Yang ngintip di situ tentu para politisi itu, karena dugaan kuat bahwa proyek ini kendati di belakangnya ada masalah legal, tapi juga tidak lepas dari masalah tukar tambah politik, kan itu dasarnya tuh. Jadi sementara kita melihat keseriusan dari Pak Prabowo untuk menetapkan semacam sebut aja satu kepastian bahwa nelayan berhak untuk mengolah laut, itu satu poin selesai itu. Yang berikutnya tentu adalah debat legalnya. Misalnya ada debat kenapa Angkatan Laut, hak apa Angkatan Laut untuk membongkar itu, nggak ada dasar hukumnya. Ya buat Angkatan Laut bukan soal hukum, soal akses nelayan masuk ke laut. Jadi Angkatan Laut merasa bahwa mereka harus memihak pada nelayan karena sama-sama hidup di laut. Nelayan dan Angkatan Laut kan sama-sama beroperasi di laut. Jadi peristiwa itu sudah selesai. Nah kalau ada soal-soal hukum, mestinya itu diterangkan pada publik oleh mereka yang bersengketa tuh. Kan itu sengketa antara negara dan pemilik pagar itu kan. Jadi mesti dibuka aja bahwa negara memang menyengketakan itu karena ada pelanggaran hukumnya tuh. Siapa yang mesti tampil mewakili negara? Ya saudara Nusron, kan gampangnya begitu kan. Karena di dia lah itu di ATR, di BPN, semua hal yang sifatnya legal itu administrasi diputuskan. Jadi ini jadi upaya untuk menekan secara politis juga nggak ada gunanya lagi karena rakyat sudah menganggap bahwa di belakang skandal pagar ini ada skandal politik. Jadi kita melihat bahwa keputusan rakyat melalui public opinion yang diucapkan oleh para kritisi sudah melampaui kemampuan dari korporasi maupun negara untuk membuat public relation. Jadi kalau kita rumuskan, public opinion rakyat itu sudah melampaui dan mendahului public relation korporasi maupun kabinet. Nah ini masalahnya. Jadi selesaikan itu supaya tidak ada yang tertunda, seolah-olah setelah itu pagarnya dibongkar itu nggak ada lagi problem. Tetap ada problem di situ, itu problem hukum. Bab pagar ini kan sudah selesai, Bung Rocky ya. Ini tinggal soal waktu sajalah, ini diratakan itu. Tapi kan ada yang belum selesai, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini bukan hanya pengembang loh yang memagari laut, tapi juga aparat pemerintah, baik di Kementerian Kelautan, kemudian Kementerian Agraria, pemerintah daerah, bahkan sampai kepala-kepala desa dan RT RW, yang karena ini diduga mereka semua kong kali kong dengan para pengembang. Ya bisa kita bayangkan kesibukan di kantor Pak Nusron hari ini, karena harus melayani dua hal. Yang pertama adalah pembuktian bahwa itu ilegal atau pembuktian bahwa itu legal. Itu juga udah jadi problem, para ahli akan ada di situ. Yang kedua, opini publik yang mengejar kepastian itu. Jadi opini publik menunggu ini legal apa ilegal. Kalau dia legal siapa yang punya, kalau dia ilegal siapa yang melanggar, kan
Itu intinya tuh. Jadi ini satu proyek yang satu peristiwa yang akan menuntun kita masuk pada peristiwa yang lain. Jadi memang ada beban yang diberikan oleh publik pada saudara menteri itu, dan menteri itu tidak mungkin mengambil keputusan tanpa ada semacam sinyal dari presiden, kan itu yang dia tunggu. Padahal sebetulnya secara politik sudah selesai, karena presiden mengatakan bahwa ini harus dibongkar, dan pembongkaran itu juga akan menuju pada kepastian-kepastian baru. Nah, ukuran-ukuran itu yang tidak bisa kita hindari, dan kesempatan inilah yang memungkinkan saya menganggap bahwa analisis harus diberikan, dan analisis itu ditunggu oleh semua pihak, dan pihak-pihak yang menunggu analisis itu tentu ingin sekali lagi ada unsur negara yang datang untuk menerangkan kasus ini, ada unsur korporasi yang datang ke publik untuk menerangkan kasus itu. Tentu setelah selesai diterangkan siapa pemilik, siapa perusahaan. Jadi tukar tambah itu baru bisa dilakukan setelah semua hal dibuka ke publik, dan pembukaan itu jadi urusan semua pihak, kan. Pihak pemerintah ada di situ, pihak pers menunggu kepastian, dan terutama pihak netizen. Karena dibongkarnya pagar itu menunjukkan peristiwa itu sudah selesai, sensasinya sekarang masuk pada soal substansi. Nah, poin-poin ini yang saya kira harus kita tunggu penyelesaiannya, dan selama menunggu itu harus ada kepastian kapan. Ya, berkejaran dengan 100 hari Presiden Prabowo, itu artinya akan ada sensasi baru tuh. Seandainya soal makan siang bergizi itu belum selesai, lalu tertimbun lagi dengan peristiwa tidak selesainya pagar, itu bisa bikin frustasi kabinet. Jadi ada menteri-menteri yang saya kira harus secara sebetulnya secara aktif, bahkan secara tajam mengucapkan di publik, supaya ketajaman itu memperlihatkan bahwa ada upaya yang sedang diselesaikan, bukan tunggu lalu seolah ada win-win solution dalam soal yang mendebarkan ini. Untungnya soal pagar laut ini nggak berlanjut ya, nggak menjadi misteri selamanya, terkubur di lautan gitu ya, karena Presiden Prabowo itu langsung turun tangan. Karena bagaimanapun juga publik, pengamat, dan tentu netizen sedang mencermati dan memberi penilaian terhadap Presiden Prabowo, khususnya ini kaitannya dengan 100 hari pemerintahan Prabowo. Coba kita lihat time frame-nya itu, menunggu substansi dibongkar, yaitu soal hukum, soal siapa berhak dan siapa tidak berhak, itu substansinya tuh. Dan substansi itu ada di dalam legal document, dan dokumen itu ada di ATR, ada di BPN. Kelihatannya itu gampangnya itu peristiwa itu. Sekarang kita mulai melihat upaya publik untuk mengkaitkan soal atau atensi presiden membongkar pagar itu dengan kondisi 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo yang udah mulai diberitakan di media massa tuh. Misalnya Selios, misalnya satu lembaga riset yang menurut saya sangat berkompeten dan mulai memperlihatkan semacam ketertiban metodologi untuk membahas isu-isu sosial, hukum, dan ekonomi. Selios mulai menerangkan pada publik, inilah menteri-menteri yang kurang berprestasi, inilah menteri-menteri yang seharusnya di-reshuffle, inilah sosok-sosok di dalam kabinet yang tidak berprestasi. Jadi di dalam kejar-kejaran dengan isu publik soal keadilan di Pantai Indah Kapuk, soal hak dari masyarakat Banten, tetap terkait dengan upaya untuk mencari semacam sebetulnya satu suasana yang memungkinkan presiden tidak terbebani dengan kasus itu. Karena presiden sudah terbebani oleh evaluasi akademisi terhadap kinerjanya, dan diperlihatkan bahwa kinerja Pak Presiden Prabowo itu ya tidak ada yang istimewa, apalagi wakil presiden kan. Kan ini juga semacam tekanan psikologi pada Presiden Prabowo. Padahal Presiden Prabowo berupaya untuk menyelesaikan soal-soal yang viral. Ketika Presiden menyentuh semua soal yang viral, dari soal makan siang gratis, anak yang dibully di sekolahnya, segala macam, sampai akhirnya mesti mengambil alih isu yang sepertinya bisa diselesaikan oleh 2-3 menteri yang mengurus soal tata ruang. Itu tidak selesai. Jadi terlihat bahwa nanti beban ini akan ada di sidang kabinet nanti itu. Ketika Pak Prabowo mulai membaca evaluasi publik, tentu Pak Prabowo akan tanya bagaimana penyelesaian ke depan ini. Apakah harus dia presiden yang
meneliti kembali dokumen yang ada di ATR atau BPN, kenapa menterinya terlalu lamban untuk mengucapkan siapa yang bersalah, siapa yang nggak bersalah. Kan mestinya sudah ada investigasi yang menuju atau mengarah pada 1-2 orang, pada 1-2 korporasi, pada 1-2 menteri sebelum kabinet. Jadi tetap rejim Pak Jokowi akan terseret di situ juga, karena peristiwa ini semuanya terjadi ketika Jokowi memimpin Republik, kan itu intinya. Nah, kalau itu misalnya ditunda-tunda, maka orang menganggap bahwa ya ada semacam sopan santun dong untuk tidak menyeret nama Jokowi. Padahal justru itu yang lagi diincar atau ditunggu-tunggu oleh publik. Nah, tadi Anda menyinggung Jokowi. Ini pasti pada buzzer lah kan, sebel banget nih, tambah sebel dengan Anda ini ya. Semua kok dikait-kaitkan dengan Jokowi. Ya apa boleh buat ya, karena memang ini soal pagar laut itu pasti dikait-kaitkan dengan Jokowi karena terbitnya HGB di era Jokowi. Kemudian Jokowi juga memberikan status PSN kepada Partai Indah Kabut 2. Dan soal di luar pagar laut ini kan juga banyak kasus-kasus lain yang diwariskan oleh Jokowi kepada Prabowo. Sayangnya warisannya bukan warisan harta karun, tapi malah hutang piutang dan warisan-warisan persoalan. Ya, sekali lagi harapan netizen, harapan masyarakat sipil, harapan LSM, harapan kritisi, harapan kalangan akademis tidak bisa ditunda. Dan dalam kejar-kejaran dengan sensasi, kita tetap harus balik pada substansi, yaitu pelanggaran hukum. Di belakang pelanggaran hukum itu pasti ada transaksi politik. Di belakang transaksi politik pasti ada upeti-upeti bisnis. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi political ekonomi ketika Presiden Jokowi menginginkan kemenangan di 2019. Jadi itu pasti di belakang itu bekerjalah mesin-mesin politik, mesin-mesin ekonomi untuk membackup ambisi Presiden Jokowi. Jadi hipotesis ini mesti kita terangkan. Jadi kalau ditanya itu zaman menteri siapa, nggak penting zaman menteri siapa, karena pada waktu itu Presiden Jokowi menguasai kabinet dan secara sistem presidensial ya presiden bisa iakan semua permintaan yang atau meminta supaya semua menteri itu mengiakan kepentingan dia kan. Jadi kita baca itu juga dalam latar kepentingan politik Jokowi di eranya yang menghasilkan terbitnya HGB dan HGO itu kan. Walaupun skandal-skandal ini mungkin sekarang masih bisa ditunda, tapi ini akan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi kita mau ambil semacam kepastian bahwa lokus deliktinya ada di pantai utara, tetapi tempus deliktinya itu ada di era Pak Jokowi, dan itu sebetulnya yang mesti dibongkar itu. Dan itu biasa aja kan, karena nanti juga akan melibatkan proyek-proyek yang sejenis itu. Nah, kesempatan-kesempatan sederhana ini yang mesti dibaca oleh para menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo untuk tampil ke publik. Bikin aja 3-4 menteri tampil ke publik, lakukan pendataan awal dan kasih hipotesis bahwa menurut kami memang masih ada pemeriksaan, tapi kami percaya bahwa akan ada yang dihukum. Kira-kira itu, karena publik ingin ada yang dihukum, itu masalahnya tuh. Kita tidak mungkin membiarkan ini ditimbun oleh sensasi baru, nanti mungkin ada berita yang lebih menggemparkan lalu seolah-olah berita ini hilang. Bukan, berita ini akan ada terus dan akan membebani ke Presiden Prabowo. Jadi sekali Prabowo mengatakan bidik, maka jangan takut untuk menarik pelatuknya tuh. Nah, semua kesempatan yang tersedia hari-hari ini harusnya dipastikan bisa dilakukan demi keinginan-keinginan kita untuk memastikan adanya keadilan sosial dan keadilan hukum. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kasus ini, Bung Rocky? Oke, kalau saya bisa simpulkan, beban ini ada pada Menteri Nusron, karena ini soal legal, dan tentu Menteri Nusron bisa mulai untuk menerangkan pada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara sama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Kalau sinyal ini makin lambat, maka akan terkejar oleh peristiwa baru, yaitu Presiden Prabowo pasti akan melakukan evaluasi pada menteri-menterinya. Ini kan momentum reshuffle. Jadi sebelum nama Nusron itu masuk di dalam daftar yang akan di reshuffle, saya kira Nusron akan ambil semacam langkah yang sangat mungkin kontroversial, tapi dia harus ucapkan siapa yang bersalah, dugaan awalnya apa, walaupun pembuktiannya panjang, tapi dugaan awal harus segera diucapkan.
Dan itu artinya ada kaitan dengan rezim sebelumnya dan pejabat-pejabat di rezim sebelumnya. Kira-kira itu kesimpulan hipotetik kita tuh. Sambil mengucapkan Salam akal sehat. salam akal sehat.